Pernah nggak kalian bayangin gimana rasanya menjadi seorang gadis modern yang terjebak di zaman di mana suara perempuan sama sekali nggak berharga? Hari ini aku ingin merekomendasikan kepada kalian sebuah drama pendek yang luar biasa berjudul Jiangku, sebuah epos perjuangan wanita lintas zaman yang sangat tragis sekaligus indah, yang mana akan aku bahas sekarang di video ini. Drama ini layak ditonton, guys. Contoh dan bukti nyata bahwa cerita yang kuat itu bisa lahir dari durasi yang teramat singkat. Itu juga alasannya kenapa drama pendek China dalam setahun belakangan ini mulai diperhitungkan secara kualitas. Jiangku artinya tulang yang keras, bertema time travel dan sisman yang membahas isu emansipasi wanita, solidaritas perempuan, dan sejarah aksara Nisu sebagai konsep. Drama yang dibintangi oleh Zhi Chunhe dan Peng Yaqi atau Yakisa ini di luar dugaan ternyata sukses mengaduk emosi penonton. Drama ini bagus sih menurut aku, karena mengangkat isu emansipasi wanita. Kisahnya mengambil latar belakang di akhir zaman dinasti Qing dan di awal era Republikan, di mana di masa itu status kaum wanita masih rendah dan belum memiliki kesetaraan hak dengan kaum pria. Jadi wanita di zaman itu hidupnya diatur oleh norma-norma dan tradisi feodalisme yang dibuat oleh kaum pria. Wanita di zaman itu tidak tahu apa itu hak asasi dan hak bersuara atau menyampaikan pendapat. Mereka juga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka bahkan tidak diperbolehkan untuk sekolah. Jadi laki-laki aja yang boleh sekolah. Wanita hanya boleh mengurus rumah tangga, melahirkan anak, melayani suami dan anak, dan melakukan pekerjaan rumah tangga biasa seperti memasak, menyulam, menjahit, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dengan kata lain, kaum wanita di zaman itu hanya dijadikan sekedar kesetan kaki oleh kaum pria. Apakah kaum wanita di zaman itu nggak ada yang pintar? Ada yang pintar, tapi mereka nggak berani untuk mendobrak norma ini. Sehingga sampai dengan era dinasti Qing, nasib wanita di China masih tetap begitu-begitu saja, nggak ada perubahan. Sampai akhirnya norma ini didobrak oleh para pejuang emansipasi wanita di zaman Republikan, yaitu segelintir wanita pintar yang berani berjuang untuk memperbaiki nasib mereka. Walaupun perjuangan mereka belum sampai membuahkan hasil yang signifikan, yang pada akhirnya usaha mereka gagal juga, tetapi paling tidak kesadaran tentang emansipasi dan hak asasi sudah mulai membuka mata wanita di zaman itu. Dan buahnya adalah sudah mulai ada wanita yang berani untuk membuka sekolah khusus yang mana muridnya hanya kaum wanita saja. Drama ini menceritakan usaha dan perjuangan dua orang wanita yang ingin mengubah nasib mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kaum wanita itu sederajat dengan kaum pria dan memiliki kesetaraan hak dengan kaum pria. Mereka sadar bahwa langkah pertama untuk memperbaiki nasib adalah mereka harus bersekolah atau mengenyam pendidikan. Kemudian dua orang wanita ini mulai mengajari anak-anak perempuan gelandangan membaca dan menulis dengan aksara Nisu. Apa itu Nisu? Nisu adalah aksara khusus yang diciptakan secara rahasia oleh wanita di zaman kuno yang digunakan oleh wanita etnis Yao selama beberapa abad di Jiangyong, sebuah kabupaten di provinsi Hunan. Kaum wanita yang pernah mempelajari Nisu ini menggunakan aksara ini untuk berkomunikasi secara rahasia dengan sesama wanita. Jadi hanya kaum wanita saja yang mengerti tentang aksara ini. Kaum pria nggak tahu dan nggak mengerti. Para wanita ini berkomunikasi dengan Nisu untuk curhat, saling berkeluh kesah dan bercerita.
menyampaikan pendapat atau apapun yang dialami di dalam kehidupan mereka. Bagi kalian para penggemar drama GL atau Sisman, kalian merasa nggak bahwa saat ini kita ini sepertinya sedang dibombardir oleh drama dan film GL buatan mancanegara yang kebanyakan konsepnya itu hanya cerita roman biasa yang hampir-hampir nggak ada value yang berarti. Jarang ada nilai positif yang bisa diambil, sehingga drama atau film GL yang seperti ini biasanya akan terasa kering, renyah, dan tidak ada kesan yang mendalam, sehingga sangat mudah untuk dilupakan saking banyaknya. Drama GL atau Sisman yang bagus itu sebenarnya nggak banyak guys. Konsep tentang emansipasi itu mungkin hanya ada di dalam drama China. Ada sentuhan kaum feminis di balik drama ini, karena biasanya kreator GL itu adalah wanita. Ada keterbatasan bagi kreator GL di China untuk mengekspresikan karyanya, mengingat negara China yang tidak pro-LG. Jadi kreator memang harus lebih kreatif dan inovatif di dalam berkarya, agar karyanya bisa lolos sensor dan tidak terhambat penayangannya. Jadi itu sebabnya kenapa drama GL buatan China lebih bagus dan lebih beragam konsepnya dibanding dengan drama GL buatan mancanegara, drama Thai misalnya. Jiangku ini tayang di platform Xiaohongshu pada tanggal 24 November 2025. Bisa ditonton di platform Bilibili, Dailymotion, dan YouTube. Kalau kalian rajin search, kalian bisa menemukan platform streaming yang lain di internet. Drama ini terdiri dari 46 episode dengan durasi per episode sekitar 2 menit. Female lead pertama adalah Zheng Xingxing yang diperankan oleh Zhi Chunhe, yang adalah salah satu co-star dari Ji Wei yang sekarang sudah menjadi aktris drama pendek yang laris dan bersinar. Zhi Chunhe ini adalah aktris watak yang bisa memainkan berbagai macam peran, termasuk peran antagonis. Di dalam drama ini, Zhi Chunhe memainkan dua karakter sekaligus, yaitu Zheng Xingxing dan Huan Yi. Cerita bermula saat Zheng Xingxing, seorang wanita modern, terlempar ke masa lalu melalui perantara sebuah kipas kuno milik neneknya. Jiwanya masuk ke tubuh Huan Yi, seorang gadis pemain opera yang telah meninggal di zaman dinasti Qing, sebuah era di mana perempuan tidak memiliki hak atas hidup mereka sendiri. Female lead kedua adalah Jiang Jinghua yang diperankan oleh Peng Yaqi atau Yakisa, yang juga adalah seorang penyanyi. Jiang Jinghua ini adalah putri dari keluarga Jiang yang dipaksa oleh keluarganya untuk mengakhiri hidupnya hanya demi menjaga kehormatan keluarga. Ketika calon suaminya dikabarkan meninggal di saat sedang belajar di luar negeri. Keluarga Jiang lebih suka Jinghua mati daripada menjadi janda seumur hidupnya. Maklum aja di era itu, wanita yang sudah dijodohkan dengan pria yang kemudian meninggal dunia sebelum mereka menikah, wanita itu tidak boleh menikah lagi dan harus menjadi janda seumur hidupnya. Kasian ya, belum menikah tapi sudah harus menjadi janda. Zheng Xingxing yang sudah menjadi Huan Yi lalu bertemu dengan Jiang Jinghua yang saat itu sedang bersiap untuk bunuh diri. Dengan pemikiran wanita modern yang merdeka, Huan Yi langsung mencegah tragedi tersebut. Ia meyakinkan Jinghua bahwa hidupnya terlalu berharga untuk dikorbankan demi aturan patriarki yang kolot. Setelah Jinghua diusir oleh keluarganya, dia dan Huan Yi akhirnya hidup bersama di sebuah kuil tua. Bertahan hidup dengan mengajari anak-anak perempuan gelandangan membaca dan menulis menggunakan nisu, aksara rahasia khusus perempuan. Namun, upaya mereka untuk mencerdaskan kaumnya dianggap sebagai ancaman bagi penguasa saat itu. Tragedi memuncak ketika Jiang Jinghua dikurung di sebuah ruangan yang dibakar. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ia menitipkan dokumen nisu kepada Huan Yi agar suara perempuan tidak punah. Perjuangan berdarah ini berakhir saat roh
Cheng Xingxing kembali ke masa modern, di mana ia bertemu kembali dengan reinkarnasi Jiang Qinghua yang kini menjadi si pemilik Museum Nishu. Sebuah pertemuan yang membuktikan bahwa perjuangan mereka ribuan tahun lalu tidaklah sia-sia. Drama ini sangat cerdas menggunakan Nishu sebagai simbol perlawanan. Di zaman di mana wanita dilarang belajar, Nishu adalah satu-satunya pelarian. Kita diperlihatkan bahwa literasi adalah senjata paling mematikan bagi penindasan. Adegan di mana mereka mengajar anak-anak gelandangan di kuil rusak adalah bagian yang paling menyentuh, yang menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani. Penampilan Zhi Chunhe adalah jiwa modern dalam raga kuno. Zhi Chunhe berhasil membawakan karakter yang sangat kontras. Ia tampil sebagai wanita yang berwibawa, berani, dan memiliki pemikiran yang melompat jauh melampaui zamannya. Caranya memandang ketidakadilan di masa lalu dengan kacamata wanita modern memberikan perspektif yang sangat kuat bagi penonton. Akting Peng Yaqi adalah simbol keteguhan yang tragis. Peng Yaqi memberikan performa yang memilukan sebagai korban sistem yang mencoba bangkit. Perubahannya dari wanita yang nyaris menyerah pada maut menjadi pengajar Nishu yang gigih adalah intisari dari drama ini. Adegan terakhirnya saat menitipkan dokumen Nishu di tengah api adalah momen sinema yang akan sulit dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Sebuah amanah berat agar perjuangan kaum wanita tidak berhenti sampai di sana. Penggunaan kiasan time travel dan reinkarnasi di sini bukan hanya pemanis. Pertemuan mereka kembali di Museum Nishu pada masa modern memberikan rasa lega setelah penonton disuguhi dengan penderitaan mereka di masa lalu. Sebuah alur lintas zaman yang menyentuh, yang berakhir happy ending. Ini adalah penghormatan bagi para pejuang emansipasi bahwa apa yang dinikmati wanita masa kini adalah buah dari pengorbanan tulang-tulang keras di masa lalu. Jiangku adalah sebuah karya yang sangat penting, edukatif, dan mengharukan. Sebuah refleksi tentang kebebasan dan pengingat bahwa kebebasan yang kita miliki sekarang dibayar dengan nyawa dan air mata di masa lalu. Ini bukan sekedar drama romans, melainkan sebuah ode untuk kekuatan perempuan. Zhi Chunhe dan Peng Yaqi menampilkan chemistry yang lebih dari sekedar cinta. Ini adalah persaudaraan jiwa yang tak terpisahkan oleh waktu. Perjuangan mereka di masa lalu kini abadi sebagai sejarah. Menurut aku, drama Jiangku ini ingin mengingatkan kita bahwa kebebasan yang kita miliki sekarang dibayar dengan nyawa dan air mata di masa lalu. Adegan terakhir saat Jiang Qinghua menitipkan dokumen Nishu di tengah kobaran api adalah momen yang paling mengharukan buat aku. Drama ini menyadarkan aku bahwa betapa mahalnya harga dari sebuah kebebasan yang kita miliki saat ini. Zhi Chunhe dan Peng Yaqi, mereka bukan cuma berakting, tapi seperti sedang bercerita kepada kita tentang sejarah yang memilukan. Bagaimana menurut kalian perjuangan mereka ini? Tuliskan pendapat kalian di bagian komen ya. Demikianlah intisari dari drama Jiangku yang bisa aku sampaikan di sini. Sengaja alur ceritanya tidak aku bahas secara mendetail di sini agar kalian bisa menontonnya dengan lebih nyaman tanpa tahu lebih dulu tentang spoilernya. Aku sudahi dulu reviewnya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.